Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antas samiul alim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Ibu sekalian, selamat berjumpa kembali dalam agenda Ihsanul Amal Menyapa. Kali ini hadir kembali bersama saya, Ketua Yayasan Ihsanul Amal. Pertama-tama, sholawat dan salam marilah kita sampaikan kepada Qudwah kita, manusia paling sempurna, suri tauladan kita, manusia yang telah mempersembahkan hidupnya untuk perjuangan Islam, pembawa risalah Islam Rasulullah SAW. Bapak Ibu sekalian yang saya muliakan, ada sesuatu yang fundamental, mendasar dalam rangka untuk menyempurnakan pemahaman kita tentang makna kehidupan kita di dunia ini. Untuk apa kita dihadirkan ke planet bumi ini oleh Allah SWT? Dalam rangka untuk apa kita hadir ke dunia ini, dan kira-kira apa visi atau misi dari Allah sendiri untuk menghadirkan diri kita ke dunia ini. Hal ini menjadi sangat penting karena ini akan membackup, membantu kita dalam memahami hakikat kehidupan kita di dunia. Kalau seorang nahkoda kapal yang sedang berlayar, dia harus bisa memastikan kapalnya nanti harus merapat di mana, di dermaga mana. Juga seorang pilot penerbangan pesawat, juga dia harus bisa memastikan nanti pesawatnya harus landing di mana. Demikian juga Bapak Ibu sekalian, kehadiran kita di dunia ini, saya yakin Allah pasti punya tujuan. Nah, untuk menjawab pertanyaan ini sudah barang tentu jawabannya harus kita ambil atau kita cari dari Zat yang menciptakan kita, karena yang paling tahu tentang kita, yang paling tahu tentang rahasia di balik penciptaan kita itu hanya Allah SWT. Oleh karena itu, maka kita mencari jawabannya. Untuk apa kita dihadirkan ke dunia ini? Maka juga harus dari Allah SWT. Dan kalau kita ingin mengetahui jawaban ini sudah barang tentu, maka rujukan kita adalah Al-Quranul Karim. Karena Al-Quran adalah sumber segala sumber ilmu. Disitulah kumpulan firman-firman Allah. Disitulah Allah memberikan pencerahan, mengenalkan dirinya, memberikan informasi, memberikan petunjuk tentang rahasia di balik penciptaan kita. Bapak Ibu sekalian, nomor satu yang bisa kita pakai rujukan untuk apa kita dihadirkan ke dunia ini adalah seperti yang dituangkan dalam surat Al-Baqarah ayat 30, surat nomor 2 ayat 30. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dan ingatlah ketika Tuhanmu berkata kepada para malaikat, sesungguhnya akan aku turunkan seorang khalifah di muka bumi.
Bapak Ibu sekalian, di dalam ayat ini Allah menyandingkan kata fil ard dengan khalifah. Fil ard artinya di bumi. Berarti dalam konteks ayat ini kita akan dijadikan khalifah di bumi, di planet bumi, bukan di Pluto, bukan di Mars, bukan juga di bulan, tetapi di bumi. Nah, kalau kita bicara dengan bumi, tentang bumi, maka yang harus kita pahami adalah luasnya bumi, alam semesta ini. Tegaknya langit tanpa tiang, mulai dari lapisan stratosfer sampai ionosfer. Lautan yang luas dengan keanekaragaman sumber daya hayati di dalamnya. Ribuan atau jutaan kilometer bibir pantai, ribuan kilo sungai, hutan dengan segenap keanekaragaman flora dan faunanya, daratan yang luas, termasuk isi perutnya, mulai dari gas, minyak, aneka tambang logam. Disitulah, inilah cakupan dari bumi. Dan kalau kita bicara daratan juga, daratan Eropa, Asia, Afrika, Timur Tengah, dan lainnya sampai yang kita sebut sebagai alam semesta. Nah, Bapak Ibu, kata berikutnya adalah fil ardi khalifah. Khalifah itu artinya mengelola, mengatur, memberdayakan, merawat, memanfaatkan, melestarikan. Banyak kalimat-kalimat yang bisa kita tuangkan untuk menerjemahkan tentang khalifah. Jadi kita dihadirkan ke dunia ini oleh Allah SWT. Misi yang pertama adalah kita dihadirkan oleh Allah untuk menjadi seorang khalifah. Khalifah berarti mengatur, mengelola, merawat, memberdayakan, memanfaatkan, melestarikan semua sumber-sumber daya yang ada di permukaan bumi ini. Subhanallah, maha besar Allah dengan segala firman-Nya. Dan Allah adalah sebaik-baiknya pencipta, the best creator. Kita menjadi khalifah di bumi yang begitu luas. Inilah satu hal, visi penting dari Allah yang harus kita pahami. Dari kita dihadirkan ke dunia ini, kehadiran kita di dunia ini bukan main-main, ya, bukan main-main, tapi membawa misi yang sangat berat. Walaupun di dalam ayat tadi sesungguhnya malaikat protes. Ya Allah, kenapa Engkau akan menciptakan manusia di bumi yang nanti kelak akan menumpahkan darah melalui peperangan? Tetapi dijawab oleh Allah, Inni a'lamu ma la ta'lamun. Sesungguhnya aku mengetahui tentang apa-apa yang kamu tidak mengetahui. Nah, nanti rahasia tentang manusia yang diciptakannya untuk mengemban misi sebagai khalifah di bumi ini memang penting buat kita untuk kita sadari dan kita pahami bersama. Bapak Ibu sekalian, itu adalah apa tujuan kita hidup kita di dunia. Yang pertama. Yang kedua adalah itu diterangkan oleh Allah dalam surat 98, surat Al-Bayyinah ayat 5. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Dan mereka itu, manusia itu, hanya kusuruh untuk menyembah Allah dengan memurnikan ketaatannya, menegakkan sholat dan membayar zakat. Dzalika dinul qayyimah. Itulah agama yang lurus. Bapak Ibu, inilah misi Allah yang untuk menciptakan kita. Maka kita hanya disuruh untuk menyembah dan memurnikan ketaatan. Ketaatan yang murni, ketaatan yang tidak mendua.
Oleh karena itu, kita harus memiliki ketaatan itu tanpa reserve, hanya kepada Allah semata. Menjadikan Allah sebagai pemimpin hidup, wali hidup, sumber petunjuk, hanya kepada Allah semata. Inilah visi Allah untuk menciptakan kita yang nomor 2. Bapak Ibu yang saya muliakan, dipertegas lagi dalam surat Al-Baqarah, surat nomor 2, ayat 21. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Bapak Ibu, dalam ayat ini jelas secara tereksplisit sekali Allah menegaskan kepada kita, wahai manusia, sembahlah Allah seperti yang dilakukan orang-orang sebelum kamu, agar kamu menjadi orang yang bertakwa. Maka ini jelas bahwa misi hidup kita di dunia ini hanya untuk menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dipertegas lagi dalam surat nomor 4, surat An-Nisa ayat 36. Sembahlah Allah dan jangan menyekutukan dengan sesuatu apapun. Ini jelas. Maka dari itu Bapak Ibu, marilah kita memahami perintah ini dengan sungguh-sungguh, karena inilah yang akan membimbing kita hingga sampai nanti kita selamat menyeberangi lautan kehidupan di dunia ini. Dan ini memang petunjuk dari Allah yang harus kita pahami bersama. Kemudian di dalam surat Al-Baqarah 138 itu di akhir ayat, dan kami hanya kepada Allah saja mengabdi. Nah, ini kata mengabdi. Kalau mengabdi itu artinya berarti posisi kita harus memposisikan diri kita di hadapan Allah itu sebagai hamba. Kalau sebagai hamba berarti kita harus siap diperintah, siap bekerja atas perintah apapun yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kita sebagai hamba, kita sebagai makhluk, dan Allah sebagai Rabb kita, pencipta kita. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita akan membongkar ayat-ayat yang terkait dengan visi Allah yang untuk apa kita dihadirkan ke dunia ini. Di dalam surat nomor 3, surat Al-Imran ayat 104 juga penjelasan Allah juga sangat jelas. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Artinya, hendaknya ada segolongan di antara kalian yang menyeru kepada kebaikan dan mencegah kepada yang mungkar, agar kalian menjadi orang yang beruntung. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, misi kita dihadirkan oleh Allah ke bumi ini juga membawa misi untuk menyeru kepada kebaikan dan mencegah kepada yang mungkar. Kalau kita melakukan satu kebaikan di atas bumi ini, maka kita berarti sudah menutup satu pintu kemungkaran. Demikian juga sebaliknya, kalau kita melakukan kemungkaran, berarti kita sudah menutup satu pintu kebaikan untuk tegak di atas bumi ini. Oleh karena itu Bapak Ibu, marilah kita senantiasa dalam hidup ini selalu berkomitmen untuk selalu menyeru, mengajak kepada saudara-saudara kita untuk dalam hal-hal kebaikan, dalam amal soleh, dalam hal kegiatan-kegiatan amal soleh. Ya. Amal soleh itu memiliki pengertian yang sangat luas. Mulai dari kita menjaga lingkungan, merawat lingkungan, itu juga termasuk amal soleh. Bapak Ibu, yang berikutnya, untuk apa tujuan Allah menciptakan kita? Di dalam surat Al-Hasr. Surat Al-Hasr itu surat nomor 59
ayat 18. Ini ayatnya cukup terkenal ya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadin wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Nah, Bapak Ibu, ayat ini juga sangat jelas. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Dan hendaknya masing-masing di antara kalian tuh mempersiapkan apa-apa yang bakal terjadi di hari esok. Bertakwalah kepada Allah. Dan sesungguhnya Allah itu maha teliti terhadap apa-apa yang kalian lakukan. Nah, Bapak Ibu sekalian, misi Allah menciptakan kita sudah tentu yang pertama adalah bertakwa. Bertakwa. Di sini Allah menyandingkan kata bertakwa. Dan diulang sampai 2 kali. Kemudian di antara kalian, hendaknya di antara kalian itu ada yang mempersiapkan apa-apa yang bakal terjadi di hari esok. Nah, Bapak Ibu sekalian, di sini kita diperintahkan oleh Allah menjadikan orang yang memiliki visi hidup ke depan. Hendaknya di antara kalian itu mempersiapkan apa-apa yang bakal terjadi di hari esok. Itu artinya visi ke depan. Nah, visinya seorang muslim itu adalah mempersiapkan masa depannya. Kalau kita bicara masa depan, berarti ya sebulan yang akan datang, setahun yang akan datang, 10 tahun yang akan datang. Bahkan yang lebih penting lagi adalah masa depan kita setelah pasca kematian kita. Karena itu sesungguhnya masa depan kita yang paling abadi. Kemudian dikunci lagi oleh ayat ini dengan kata wattaqullah. Bertakwalah kepada Allah. Kemudian Allah bilang innallaha khabirum bima ta'malun. Sesungguhnya Allah itu sangat teliti terhadap apa-apa yang kalian kerjakan. Nah, itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Yang berikutnya ada lagi di dalam surat Al-Baqarah ayat 208. Ya, ini juga menjelaskan tentang eksistensi kita dihadirkan ke dunia ini. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fi silmi kafah. Wahai orang yang beriman, masuklah ke dalam Islam secara menyeluruh. Nah, di sini perintah Allah juga yang harus kita pahami bersama adalah Allah menyuruh kita, memerintahkan kepada kita agar berislam secara kafah, menyeluruh. Artinya kalau yang namanya menyeluruh itu ya berarti meliputi seluruh aspek kehidupan kita, mulai dari ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan. Nah, subhanallah, maha besar Allah dengan segala firman-Nya. Bapak Ibu, marilah kita sekuat tenaga untuk berjuang, untuk berislam secara kafah. Harus kita mulai dari diri kita sendiri. Paling tidak harus dimulai dari diri kita sendiri. Tegaknya Islam di dalam diri kita masing-masing. Kemudian di dalam ayat yang lain Bapak Ibu, salah satu ayat yang berada di dalam surat nomor 3, surat Al-Imran ayat 200. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanusbiru wasyabiru warabitu wattaqullah la'alakum tattaqun. Nah, di dalam ayat ini Bapak Ibu, Allah juga memerintahkan kita, wahai orang yang beriman, bersabarlah dan kuatkan kesabaranmu dan terus bersiap siagalah, wattaqullah, agar kamu menjadi orang yang beruntung. Nah, di dalam surat Al-Imran ayat 200 ini Bapak Ibu, Allah menyuruh kita untuk bersabar dan menguatkan kesabaran dan terus bersiap siaga. Bersiap siaga artinya tetap waspada. Kemudian dikunci lagi dengan kata bertakwa. La'alakum tuflihun, agar kalian menjadi orang yang beruntung. Jadi
untuk menjadi orang yang beruntung harus menjadi orang yang bersabar, menguatkan kesabaran, dan selalu waspada. Artinya kita hidup di dunia ini harus selalu waspada, jangan sampai lengah, karena depan kita, belakang kita, sebelah kiri kita, sebelah kanan kita ada musuh-musuh yang mengintai, yaitu iblis dan syaitan yang sudah bersumpah dan berjanji untuk menyesatkan kita dari jalan Allah. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, marilah kita menjadi senantiasa orang yang bersabar, senantiasa orang yang selalu menguatkan kesabaran. Sabar itu ulet, bertahan, terus istiqomah dalam kebaikan, dalam beribadah kepada Allah. Dan ini adalah hal yang sangat berat. Oleh karena itu, ini perlu kewaspadaan kita. Makanya Allah berfirman, dan teruslah bersiap siaga dan berwaspada. Terima kasih Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah. Semoga bermanfaat untuk diri saya sendiri dan juga untuk Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.